Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairunisa Fitria Ali, NIM 1931040019 PJKRA. Saya akan menjelaskan tentang olahraga rekreasi dan parawisata. Adapun susunan daftar isinya yaitu pengertian olahraga rekreasi, jenis-jenis olahraga rekreasi, tujuan olahraga rekreasi, pengertian pariwisata, sumber daya pariwisata, dampak pariwisata, hubungan antara olahraga rekreasi dan pariwisata, peranan olahraga rekreasi dan pariwisata. Selanjutnya, olahraga yang dipilih hendaklah olahraga yang menyenangkan. Olahraga merupakan salah satu olahraga yang menyenangkan. Olahraga adalah serangkaian tertentu dan tercanum yang dilakukan dengan sadar, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Selanjutnya, melakukan olahraga rekreasi, waktu luang juga dapat digunakan dengan mengunjungi tempat pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan, tour yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Jika pada awalnya kegiatan melancong adalah untuk kesenangan belaka, sekarang kegiatan tersebut menjadi suatu yang harus direncanakan. Selanjutnya, pengertian olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif yang memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Rekreasi merupakan bidang yang berkaitan dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Pada umumnya, dikatakan bahwa rekreasi adalah aktivitas pada waktu senggang. Meskipun begitu, tepatnya adalah pemanfaatan secara baik dari waktu luang, yakni memenuhi tujuan yang hendak dicapai pendidikan. Selanjutnya, ada jenis-jenis olahraga rekreasi. 1. Pariwisata. Konsep pariwisata mengandung kata kunci perjalanan yang dilakukan seseorang yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Rekreasi pariwisata bisa menjadi alternatif untuk dilaksanakan karena waktu senggang atau luang, mengingatkan banyak sekali potensi wisata yang ada di Indonesia. Kedua, olahraga. Olahraga yang dapat dilakukan untuk rekreasi meliputi olahraga tradisional dan modern. Olahraga tradisional yang dilakukan pada waktu luang adalah sebagai berikut: tarik tambang, kejar-kejaran, bakia, lomba balap karung, lomba balap kelereng, pato leleh, dan lelenya. Contoh olahraga modern yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang diantaranya yaitu futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jeram, air softgun, bela diri, tackling, dan lain-lain. Selanjutnya, ketiga, permainan. Permainan merupakan salah satu kegiatan rekreasi yang dilakukan untuk tujuan bersenang-senang. Sarana dan peraturan dalam permainan yang dilakukan untuk rekreasi dapat dimodifikasi. Keempat adalah hobi. Hobi adalah melakukan kegiatan yang disukai dengan tujuan menyenangkan diri sendiri. Banyak orang melakukan hobi mereka ketika mempunyai waktu luang. Beberapa orang mempunyai hobi pergi ke daerah yang mempunyai pemandangan hijau, banyak pohon yang rindang, suasana yang nyaman seperti sawah, ladang, perbukitan, ataupun kebun. Selanjutnya, adapun tujuan olahraga rekreasi. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa waktu yang ideal untuk melakukan olahraga rekreasi adalah pada waktu luang, karena olahraga rekreasi merupakan sarana pemanfaatan waktu luang, maka dapat disimpulkan
Tujuan dari olahraga rekreasi diantaranya adalah 1. Pengisi waktu luang. Waktu luang mempunyai dua sisi yang berbeda, yaitu sebagai tantangan dan sebagai hal yang membahayakan. Sebagai tantangan, apabila waktunya digunakan untuk berkarya atau mencari solusi dari persoalan hidup. Kedua, sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas. Manusia dalam hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dan mencari nafkah. Banyaknya rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari menyebabkan manusia sering mengalami kelelahan, stres, frustasi, dan tertekan. Rekreasi mempunyai tujuan untuk melepaskan semua rasa yang melelahkan karena rekreasi menawarkan kesenangan. Selanjutnya, ketika memperoleh kesenangan melalui olahraga. Bagaimana cara memperoleh kesenangan melalui olahraga? Jawabannya itu melalui olahraga rekreasi, karena semua bentuk olahraga rekreasi sangat menyenangkan. Keempat, sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Dengan kata lain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Rekreasi mempunyai tujuan agar manusia dapat bersosialisasi dengan sesamanya. Rekreasi sebagai sarana untuk dapat berkumpul dengan keluarga, teman kerja, teman sekolah untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan, bermanfaat untuk jasmani dan rohani. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah aktivitas dari visitor, orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di tempat di luar tempat tinggalnya sehari-hari untuk periode tidak lebih dari 12 bulan. Untuk beragam kegiatan leisure, bisnis, agama, atau alasan pribadi lainnya, tetapi tidak mendapat upah dari perjalanannya tersebut. Pariwisata berasal dari dua suku kata, yaitu pari yang berarti banyak berkali-kali, berputar-putar, lengkap, dan wisata yang berarti perjalanan, sehingga pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Matthews dan Weil dalam satu IGT Pitana dan satu Ketut Surya Diantara mengatakan bahwa pariwisata mencakup 3 elemen utama, yaitu action element, travel ke suatu destinasi wisata; stage element, singgah di daerah tujuan; connection element, akibat dari dua hal di atas, khususnya terhadap masyarakat lokal, yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan. Baik, selanjutnya ada sumber daya pariwisata. Sumber daya diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya pariwisata minat khusus. Yang pertama ada sumber daya alam. Menurut Damanik dan Weber dalam satu GD Pitana dan satu Ketut Surya Diarta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah keajaiban dan keindahan alam, topografi, keragaman flora, keragaman fauna, kehidupan satwa liar, vegetasi alam, ekosistem yang belum terjamah manusia. Selanjutnya ada, sedangkan menurut Vanel dalam satu GD Pitana dan Ketut Surya Diarta, sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa variabel lain. Misalnya, untuk wilayah Eropa yang dingin dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan untuk atraksi ski. Kedua, iklim dan cuaca ditentukan oleh latitude dan elevation, diukur dari permukaan air, daratan, pegunungan, dan sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan penentu utama dari lingkungan
fauna yang mempengaruhi vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya. Ketiga, topografi dan ladromos, bentuk umum yang dari permukaan bumi dan situasi permukaan bumi yang membuat beberapa area geografis menjadi bentang alam yang unik. Kedua aspek ini menjadi daya tarik tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu wilayah atau benua dengan wilayah lainnya, sehingga sangat menarik untuk menjadi atraksi wisata. Selanjutnya, surface material menyangkut sifat dan ragam material yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan menjadi atraksi wisata alam. Yang kelima, air. Air memegang peranan sangat penting dalam menentukan tipe dan level dari rekreasi outdoor. Misalnya bisa dikembangkan jenis wisata pantai atau bahari, danau, sungai, dan sebagainya. Keenam, vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan tumbuhan yang menutupi semua area tertentu. Kegiatan wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan konservasi alam atau hutan dilindungi. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia. Untuk menggerakkan, memberikan gambaran atas berbagai peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi, akomodasi, pelayanan, makanan dan minuman, shopping, travel, dan sebagainya. Sebagai garis besar karir yang dapat ditekuni di sektor pariwisata adalah sebagai berikut. Airlines, maskapai atau penerbangan, merupakan salah satu industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Bagi masyarakat lokal, airlines menyediakan berbagai level pekerjaan melainkan dari level pemula sampai manajer. Selanjutnya, ada bus companies, memerlukan manajer sumber daya manusia, agen tiket, agen pemesanan, petugas informasi, pengemudi bus, staf pelatihan, administrasi, akuntan, dan sebagainya. Kurve selanjutnya ada courses companies, peluang karir terbuka untuk posisi kantor perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi, penelitian pasar, direktur rekreasi, akuntan, dan sebagainya. Railroad, diperlukan tenaga pelayanan, penumpang, penjualan tiket, tenaga service, masinis, petugas pengatur lalu lintas kereta, mekanik, manajer regional atau wilayah, dan sebagainya. Rental car companies, diperlukan agen penjualan reservasi, agen penyewaan, mekanik, pengemudi, administrasi, manajer wilayah atau regional, hotel, motel atau resort, memerlukan tenaga general manager, residence manager, controller akuntan, manajemen trainee, direktur penjualan, direktur riset, direktur SDM atau room clerk, reservasi clerk, from official manager. Selanjutnya ada travel agencies, memerlukan tenaga administrasi, penasihat travel, peneliti pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli komputer, dan seterusnya. Tour companies, tenaga tour manager, tour koordinator, tour planner, pemasangan, reservasi, akuntan, agen penjualan, grup tour, spesialis, hotel koordinator, dan sebagainya. Food service, tenaga waiter,
waiter dan waiter chef, cooks, bakers, ahli gizi, agen penjualan, tenaga penjualan, pemasaran, kasir, dan seterusnya. Tours education memerlukan tenaga administrasi, pengajaran, profesor, dosen, guru, peneliti, litbang, peneliti, penerbit, pemasaran, dan seterusnya. Selanjutnya ada sumber daya budaya. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang untuk melakukan pariwisata adalah ingin melihat atau mengetahui kehidupan dan budaya orang lain di belahan dunia serta keindahan untuk mempelajari budaya orang lain. Menurut Gather Pitan dan Ketut Suryadiarta, sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri, seni, situs budaya kuno, dan sebagainya. Kedua, seni dan patung kontemporer, arsitektur, teknisi, tekstil, pusat kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri film, dan penerbit, dan sebagainya. Ketiga, seni pertunjukan, drama, sentra tari, lagu daerah, teater jalanan, eksibisi foto, festival, dan event khusus lainnya. Keempat, peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs, dan sejenisnya. Kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, sistem pendidikan, sanggar, dan teknologi. Selanjutnya ada perjalanan, trekking ke tempat bersejarah menggunakan alat transportasi unik, berkuda, dokar, cikar, dan sebagainya. Ketujuh, mencoba kuliner, setempat melihat persiapan, cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa budaya memegang peranan penting dalam pariwisata budaya, memberikan destinasi wisata bagi para wisatawan. Keempat, sumber daya pariwisata minat khusus. Pariwisata dengan minat khusus diperkirakan akan menjadi tren perkembangan pariwisata ke depan, sebab calon wisatawan telah mengingatkan jenis pariwisata yang fokus, yang mampu memenuhi kebutuhan fisik para wisatawan. Selanjutnya ada dampak pariwisata. Dampak pariwisata, dampak ekonomi yang ditimbulkan dapat bersifat positif dan negatif. Adapun jenis dampak positif pariwisata bagi ekonomi. Menurut Leiper, dalam 1 Gather Pitanan dan 1 Ketut Suryadiarta, ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan dari penukaran valuta asing, uang asing. Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Walau di beberapa negara, pendapatan dari penukaran asing tidak begitu besar. Namun beberapa negara, misalnya di New Zealand dan Australia, pendapatan dari penukaran valuta asing ini sangat besar nilainya dan beberapa secara signifikan. Kedua, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri. Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat. Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor beragam barang, pelayanan, dan modal untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ketiga, pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata. Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Keempat, pendapatan pemerintah. Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara.
Beberapa negara di dunia termasuk Indonesia telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Kelima, penyerapan tenaga kerja. Banyak individu menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Selanjutnya ada dari dampak negatif pariwisata bagi ekonomi. Yang pertama, ketergantungan terlalu besar pada pariwisata. Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan pendapatan atau kegiatan ekonominya pada sektor pariwisata. Pariwisata sangat rentan terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu tersebut tidak menguntungkan seperti penyakit, konflik, dan lainnya, sehingga akan menurunkan tingkat perekonomian. Kedua, meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah. Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan wisata sangat besar. Permintaan barang konsumsi yang juga meningkat, yang pada akhirnya akan memicu laju inflasi. Di sisi lain akan meningkatkan harga tanah di sekitar lokasi. Ketiga, meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak tersekap. Selanjutnya, dampak sosial budaya pariwisata. Menurut Richardson dan Fluker dalam 1 GD Pitana dan 1 Ketut Suryadiarta, dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di daerah tujuan wisata antara lain yaitu dampak terhadap struktur populasi, meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan wisatawan. Selanjutnya, transformasi struktur mata pencaharian. Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal ini akan segera menarik minat orang dari bidang pekerjaan lain untuk beralih bekerja di bidang pariwisata. Selanjutnya, transformasi tata nilai. Meningkatnya populasi dengan datangnya orang yang mempunyai attitude berbeda-beda dapat menyebabkan percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata tersebut. Dampak pariwisata pada tata nilai di daerah tujuan wisata lebih besar disebabkan karena pengaruh wisatawan daripada dapat mengambil beberapa bentuk yaitu efek peniruan, dokumentasi obscene, marginalisasi, menolak asimilasi secara penuh kebudayaan wisatawan ke dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi kebudayaan. Keempat, ada dampak pada kehidupan sehari-hari. Pariwisata yang menyebabkan masalah untuk masyarakat tuan rumah yang mempengaruhi bagaimana masyarakat bertindak dalam kehidupan sehari-harinya, diantaranya terlalu sesaknya orang, kemacetan lalu lintas, penggunaan infrastruktur berlebihan, kehilangan kegunaan dan manfaat sosial tanah, kehilangan manfaat dan usaha lain, polusi desain arsitek, kejahatan terhadap wisatawan dan kejahatan oleh wisatawan. Selanjutnya ada dampak pariwisata terhadap lingkungan. Menurut Richardson dan Fluker dalam 1 EGD Pitana dan 1 Ketut Suryadiarta, dampak pariwisata terhadap lingkungan antara lain dampak dari penggunaan alat transportasi. Sektor transportasi di seluruh dunia diperkirakan bertanggung jawab terhadap konsumsi 2-30% dari keseluruhan energi fosil dunia.
Kedua, dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem yang ditimbulkan dapat berupa sedimentasi dan emisi gas buang. Selanjutnya, dampak dari pengoperasian industri pariwisata. Pengoperasian industri pariwisata dapat memberikan tekanan pada lingkungan melalui beberapa cara. Yang pertama, tekanan terhadap sumber daya alam. Yang kedua, perusakan habitat kehidupan liar. Yang ketiga, polusi dan pencemaran limbah lainnya. Selanjutnya, ada hubungan antara olahraga rekreasi dan pariwisata. Olahraga rekreasi berhubungan dengan pariwisata. Hal ini dapat kita lihat pada penjelasan sebelumnya bahwa olahraga rekreasi dapat dijadikan sebagai wahana untuk pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan. Banyak permainan olahraga rekreasi yang dapat dikemas dengan cara yang menarik seperti futsal, basket, voli, bulu tangkis, tenis meja, para layang, arum jerang, airsoft gun, bela diri, gasing. Pariwisata juga menawarkan beberapa olahraga rekreasi seperti games, court. Jadi dapat disimpulkan bahwa olahraga rekreasi dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara keduanya. Selanjutnya, ada peranan olahraga rekreasi dan pariwisata dalam kehidupan. Olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Olahraga rekreasi berperan dalam pemanfaatan waktu luang, sehingga manusia bisa tetap berproduktif dalam waktu luangnya. Olahraga rekreasi juga sebagai sarana untuk melepaskan rasa lelah akibat rutinitas. Melakukan olahraga rekreasi juga dapat memperoleh kesenangan melalui olahraga. Selain itu, olahraga rekreasi berperan penting dalam sosialisasi masyarakat karena dalam pelaksanaannya manusia berinteraksi satu sama lain. Bidang pariwisata dalam kehidupan ini juga memerlukan peranan penting, diantaranya adalah berdampak pada ekonomian karena pariwisata dapat meningkatkan pendapatan dari penukaran valuta asing, meningkatkan pendapatan pemerintah, menyehatkan neraca perdagangan luar negeri, dan banyak menyerap tenaga kerja. Selanjutnya ada kesimpulan dari semua olahraga rekreasi dan pariwisata. Kesimpulannya yaitu olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan pada waktu luang dengan biaya yang murah, menyenangkan, dan bertujuan untuk menyegarkan kembali kondisi jasmani dan rohani. Jenis-jenis olahraga rekreasi diantaranya adalah pariwisata olahraga, permainan hobi. Tujuan olahraga rekreasi adalah sebagai pengisi waktu luang, sarana untuk melepas rasa lelah akibat rutinitas, memperoleh kesenangan melalui olahraga sosialisasi. Peristiwa pariwisata adalah perjalanan ke luar daerah yang dilakukan oleh seseorang untuk beragam kegiatan dengan tujuan rekreasi. Sumber daya pariwisata terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya, sumber daya minat khusus. Pariwisata mempunyai dampak bagi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan. Olahraga rekreasi dan pariwisata mempunyai hubungan yang kuat dan saling mendukung. Di antaranya keduanya, olahraga rekreasi dan pariwisata berperan penting dalam kehidupan manusia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.